Ulama yang ahli dalam perdebatan mengatakan ad-dinu aqlun la dina liman la aqlalah. Agama itu logis, dan agama menjadi sempurna bagi orang yang menggunakan akalnya. Itu bagi orang yang menggunakan pendekatan akal. Bagi orang yang menggunakan pendekatan hati, dia akan mengatakan ad-dinu qalbun, ad-dinu qalbun, hati itu, agama itu adalah hati. La dina liman la qalbalah. Agama tidak akan sempurna kalau tidak menggunakan hati. Ketika akal tidak mampu, tinggal turunkan saja. Akal kita dibatasi oleh Allah. Nah, dalam konteks keterbatasan ini nggak usah susah, turunkan saja kemana? Ke hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat zuhur berjamaah di Masjid Al-Amalu. Alhamdulillah, pada insyaallah di hari yang ke-12 ini di bulan Ramadan, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan zahir dan batin untuk kita semuanya, dan Allah jadikan puasa kita selama ini dan di tahun ini menjadi puasa yang terbaik sepanjang kehidupan kita. Dan kelak di yaumil qiyamah, semoga kita semuanya yang hadir di masjid ini dipanggil oleh Allah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang takwa kepada Allah, orang yang senantiasa menjalankan syariat-syariatnya yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang melaksanakan puasa iman dan ikhlas karena Allah. Kelak di yaumil qiyamah kita akan dipanggil oleh Allah, kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah oleh kalian sepuasnya nikmat-nikmat surga ini, sebagaimana kalian pernah bersusah payah untuk mencapai ridho, kata Allah. Berkaitan tentang ini, tentu tidak mudah. Tidak mudah untuk melaksanakan puasa Ramadan, meninggalkan kenikmatan-kenikmatan duniawi, mengangkang diri dari hal-hal yang sifatnya materi, semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan tentang hal itu semuanya, saudaraku sekalian, tentu sebagai manusia kita ini sering capek, lelah, capek mengejar materi, capek mengejar dunia, capek mengejar sesuatu yang sampai hari ini belum tentu kita mendapatkan itu. Bahkan kadangkala ini kita capek mengharapkan pujian dari manusia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, nabi yang telah dijanjikan oleh Allah mulai dari Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam sampai kepada Nabi Allah Isa yang menyampaikan mubasyarah atau kabar gembira akan datangnya seorang nabi akhir zaman yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubasyarah yang disampaikan oleh Isa alaihi salatu wassalam adalah ya'ti min ba'di ismu Ahmad, bahwa kelak, kata Isa, akan datang setelahku
seorang nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Sedangkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemberian datuknya yang bernama Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Dan pemberian Allah, nama yang Allah berikan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ahmad. Nama Ahmad itu sudah tertera pada kitab-kitab Nabi terdahulu, mulai dari sahifah-sahifah Nabi-Nabi, mulai dari sahifah Idris, sahifah Ibrahim, sampai kepada kitab Taurat, Zabur, Injil. Semuanya menyampaikan mubasyarah atau kabar gembira tentang Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh sangat beruntung kita semuanya, kita berada di tengah-tengah umat akhir zaman, yakni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata Nabi terdahulu itu menginginkan menjadi umat Nabi Muhammad. Mulai dari Nabi Allah Musa selalu meminta kepada Allah untuk jadikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita tanpa meminta, tanpa berharap kepada Allah, Allah telah menjadikan kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang paling besar, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hanya dua. Ketika aku, kata Ali, ketika Allah ridha terhadapku menjadi hambanya. Dan yang kedua, nikmat yang paling besar dalam hidup kita, ketika Allah ridha kita ini menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang paling besar dari hidup ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kitab Al-Quran. Nabi-nabi yang terdahulu Allah berikan kitab, tapi tidak semuanya Allah berikan, hanya beberapa nabi tertentu saja. Dan Al-Quran sebagai kitab pedoman yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Indahnya ayat ini, walaupun ini bukan ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membaca seluruh ayat-ayat dari awal sampai akhir, Allah sudah menyebutkan untuk kita, dzalikal kitab, itulah kitab petunjuk untuk kalian, kata. La raiba fihi, tidak ada keraguan, la syakkah, tidak ada wasangka di dalamnya, tidak ada keraguan. Sebelum kita membaca ribuan ayat-ayat di belakangnya, Allah sudah mengingatkan la raiba fihi, bahwa Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diawali dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada bulan Ramadan, pada malam tanggal 17 bulan Ramadan. Dan ketika ayat ini turun, karena memang waktu kita terbatas, jadi saya potong-potong ini saja, saya ringkas saja. Ketika ayat ini turun, ada sebuah peristiwa sebelumnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pada tanggal 17 bulan Ramadan di saat usia Nabi 40 tahun. Dan sebelum peristiwa ini, kebiasaan masyarakat Arab yang masih memegang tradisi Hanif, tradisi agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang tidak menyembah berhala sebagaimana masyarakat yang lain, kebiasaannya adalah tahannuts. Tahannuts itu menyepikan diri di dalam gua. Dan Nabi menyepi di satu tempat di pinggiran kota Makkah yang bernama Jabal Nur, berada di gua Hira di dalamnya.
Dan itu dilakukan oleh Nabi selama kurang lebih 13 tahun. Karena Nabi melakukan itu ketika berusia 27 tahun. Berarti 13 tahun Rasulullah bertahannuts, menyepikan diri di dalam Gua Hira itu, sampai kemudian turunlah ayat Iqra sebagai wahyu pertama dari Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam proses turunnya ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan takut ini kemudian dalam riwayatnya para mu'arrikh, riwayatnya para ahli tarikh, Rasulullah itu didekap dari belakang oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Posisinya seperti ini, didekap. Iqra ya Muhammad, Iqra, Iqra, baca ya Muhammad, baca ya Muhammad. Mendengar kata ini Rasulullah bingung, karena masyarakat Arab Quraisy tidak memiliki tradisi membaca dan menulis. Makna jahiliyah yang sering kita dengar, kata jahil itu tidak mengacu kepada kebodohan mutlak. Sebab kebodohan mutlak yang tidak berakal itu safih. Dalam bahasa Arab safih, jamaknya sufaha. Makna jahil di ayat ini bukan berarti orang Arab itu bodoh begitu. Mereka tidak mengenal Allah, makna jahil itu. Maka kata Rasulullah, ma'ana biqari, apa yang harus saya baca? Ma'ana biqari, saya harus baca apa, kata Nabi, dalam keadaan takut. Maka kemudian malaikat Jibril menyambung, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Rabb yang telah menciptakan engkau ya Muhammad. Singkatnya, setelah peristiwa ini kemudian Rasulullah pulang. Kemudian Rasulullah menemui istrinya Khadijah binti Khuwailid dan berkata kepada Khadijah, dathiruni, 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 berikan aku selimut, kata Nabi. Karena di suasana subuh yang sangat dingin itu, di kota Makkah yang sangat dingin itu, Rasulullah dalam keadaan ketakutan dan gemetar pulang, kemudian menemui istrinya, dathiruni, berikan aku selimut wahai Khadijah. Dalam kondisi yang takut itu kemudian Khadijah bertanya kepada suaminya, ya Rasulullah, wahai suamiku, wahai suamiku, wahai suamiku Muhammad, apa yang terjadi denganmu? Kemudian Rasulullah menceritakan bahwa barusan saya didatangi oleh seseorang, makhluk yang tinggi besar, memelukku dari belakang dan berkata, Iqra. Mendengar cerita Rasulullah, kemudian istrinya menenangkan, Sayyidah Khadijah menenangkan hati Rasulullah, wahai suamiku, besok kita temui sepupuku yang bernama Waraqah bin Naufal. Karena Waraqah bin Naufal adalah sepupu Khadijah, istri Nabi, dan Waraqah itu ahli Taurat dan ahli Injil. Jadi tidak semua masyarakat Arab masa itu tidak beriman kepada Allah. Ini perlu dilurusin. Ada segolongan, beberapa golongan orang-orang yang beriman kepada Allah, termasuk Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah, yang hafal Taurat dan hafal Injil yang sesuai dengan teks aslinya. Dan besoknya ketika bertemu dengan Waraqah, ketika Nabi menceritakan kepada Waraqah bin Naufal, apa kata Waraqah? Wahai anak dari saudaraku, tenanglah engkau, hadza namusun akbar. Jadi Jibril di dalam bahasa Ibrani dikenal dengan nama namus. Hadza namusun akbar, ini malaikat agung. Malaikat ini tidak turun kepada sembarang manusia. Malaikat ini hanya turun kepada manusia pilihan yang Allah akan mengangkat dirinya menjadi nabi dan rasul. Maka oleh karenanya anak saudaraku ya Muhammad, seandainya ketika engkau diutus oleh Allah nanti dan usiaku masih ada,
maka aku akan pasti membantu perjuanganmu ya Muhammad. Namun sayangnya, sebelum proses kenabian itu berjalan, ternyata Waraqah bin Naufal itu sudah wafat. Ini menunjukkan apa? Bahwa dari proses awal kenabian dan kerasulan Rasulullah Muhammad SAW sudah dijelaskan dalam kitab-kitab terdahulu, termasuk di dalam Taurat, Zabur dan Injil tentang kenabian Rasulullah SAW. Dan hari ini kita akan bicarakan tentang Quran sebagai wahyu yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di bulan Ramadan kemudian Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Allah secara terang benderang menyebutkan Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan. Hudan lin-nasi, tujuan diturunkannya Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Kata manusia pada ayat ini menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari berarti seluruh makhluk, seluruh manusia itu wajib mendengarkan Al-Quran, karena Al-Quran sama sekali bukan rekayasa dan bukan buatan serta tulisan Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu adalah petunjuk dari Allah, petunjuk. Dan karena petunjuk ini sesuatu yang sulit dan rumit, maka Al-Quran juga berfungsi sebagai penjelas. Wa bayyinatin minal huda. Di ayat ini berarti Al-Quran ini sebagai penjelasan terhadap wahyu itu sendiri. Wal furqan. Dan Al-Quran ini sebagai pembeda antara hak dan yang batil, antara yang benar dan salah, antara jalan mana itu surga dan mana itu jalan menuju neraka. Para saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya orang-orang yang senantiasa hidup bersama Al-Quran. Ketika hidupnya selalu bersama Al-Quran, Allah akan turunkan ketenangan dalam hatinya. Persoalan apapun, Al-Quran akan menjawabnya. Al-Quran itu sangat mengejutkan bangsa Arab. Bangsa Arab itu paling dikenal dengan tata bahasa yang paling indah di dunia ini, Pak. Dulu di Ka'bah itu, kalau sekarang kita akan tahu bahwa di Ka'bah itu ada tulisan-tulisan khat Al-Quran. Dulu sebelum ditulis Al-Quran, pada masa jahiliyah itu memang ada tulisan-tulisan yang digantung di Baitullah itu yang disebut dengan mu'allaqat. Apa itu mu'allaqat? Mu'allaqat itu adalah tulisan-tulisan para ahli syair yang ada di kota Makkah. Pemenang-pemenang syair itu kemudian digantung di sisi Baitullah itu. Karena memang nilai sastrawinya sangat tinggi. Tetapi setelah proses kenabian berjalan, maka kemudian mu'allaqat itu diturunkan, diganti dengan Al-Quranul Karim. Yang mengejutkan bangsa Arab pada waktu itu, para pemenang-pemenang syair ini kaget ketika Rasulullah SAW membacakan satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Para ahli syair bangsa Arab ini kaget semuanya, karena belum pernah ditemukan syair, kata mereka, belum pernah dibuat sebuah syair yang seindah ini. Padahal itu hanya inna a'tainakal kautsar. Mendengar bacaan Nabi SAW di tengah masyarakat itu, masyarakat Arab kemudian bersepakat untuk menemui Muhammad SAW.
untuk menanyakan tentang ayat yang dibacakan oleh Nabi, jangan-jangan ini yang dibacakan oleh Muhammad ini sihir. Ini sihir ini katanya. Karena setiap orang yang mendengarkan ayat yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya terpesona. Para ahli syair itu kagum semuanya. Kagum. Keindahan balaghahnya yang dimaksud. Keindahan tata bahasa di dalam Quran itu luar biasa. Maka kemudian Allah menyebutkan Al-Quran itu sebagai kitab dari Allah yang seandainya kita membedahnya tidak akan pernah habis. Setiap kita membedah Al-Quran dari sisi manapun, dia seperti mutiara yang semakin dibaca, mutiara itu semakin berkilau. Jangankan manusia seperti kita, bahkan dalam surah jin itu, dalam surah jin dijelaskan, para bangsa-bangsa jin yang memang hidupnya ratusan tahun itu, saya tidak mau menjelaskan jin secara terperinci ya, tapi yang mau saya konfirmasi adalah bahwa jin yang hidup pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada umurnya yang memang ribuan tahun, yang memang mereka mendengar ayat-ayat yang sebelumnya, kitab-kitab yang sebelumnya, tetapi mereka tidak menemukan keindahan selain Al-Quran itu sendiri. Dapat kita bayangkan, saudaraku sekalian, kalau seandainya kita ini menerapkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena waktunya sudah mau habis ya. Masih ada berapa waktu lagi? 5 menit lagi. 5 menit. Rasulullah mengingatkan, zayyinu manazilakum bis salati wa tilawatil Quran. 2 perkara saja. Zayyinu manazilakum bis salati wa tilawatil Quran. Hiasilah kehidupan rumah tangga kalian wahai orang-orang yang beriman dengan 2 perkara. Pertama, bis salah, jangan lupa salat. Yang kedua, wa tilawatil Quran. Hiasi hidup rumah tanggamu itu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Karena siapapun yang membacakan Quran, pertama Allah akan turunkan ketenangan dalam hatinya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina ila khasara. Jadi Allah mengingatkan untuk kita orang-orang yang sangat mencintai Quran ini. Saya yakin dan hakul yakin kita ini adalah orang-orang yang sangat mencintai Al-Quran. Insya Allah kita akan hidup bersama Al-Quran, mati karena Al-Quran, dan kelak dikumpulkan oleh Allah di yaumil hasyr mendapatkan syafaah dari Al-Quran itu sendiri. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat, dan ini didengarkan oleh sahabat Abu Umamah Al-Bahili, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran kelak di yaumil qiyamah akan datang sebagai penolong bagi orang-orang yang membacanya. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya saya membaca Quran tapi tidak memahaminya? Tidak masalah. Suatu masa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah." Barang siapa yang senang baca Quran, cinta kepada Quran, hidupnya selalu bersama Quran, bacaannya baik, fasahah, tajwidul Qurannya baik, dia senang dengan Al-Quran, hidupnya tidak lepas dari Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, maka Allah pasti akan menurunkan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman dalam rumah tangganya. Sesulit apapun perkara hidupnya, tapi ketika dia mencintai Quran, maka Allah mudahkan hidupnya. Sesumpek apapun persoalan kita hari ini, tapi kita masih cenderung bersama Quran, Allah lepaskan itu semuanya. Yang kedua kata Nabi, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u. Dan yang kedua, ada orang senang baca Quran tapi dia terbata-bata membaca Quran. Bacaannya tidak pas, tajwidnya juga kurang baik.
Tapi dia mau, kata Nabi. Dia masih senang. Mau berangkat kantor masih sempat buka Quran. Mau ke tempat kerja masih sempat baca Quran. Bahkan di tempat pekerjaan, karena sekarang ada gadget. Ada gadget yang mudah. Saya tidak akan membahas hukum fikihnya, enggak. Yang kita mau bahas adalah kecintaan kita kepada Quran. Buka saja Qurannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dah tutup. Lanjut lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Karena masih sibuk. Kalau bagaimana ketika kita bertemu dengan orang lain atau ketika kita baca Quran, tapi kemudian ada orang yang datang, misalnya Pak Hendra lagi baca Quran, jadi adabnya kalau sedang baca Quran tiba-tiba ada orang atau tamu yang mau mengajak berbicara, tutup saja dulu Qurannya. Tutup saja Qurannya, simpen dulu. Kemudian tanya, keperluan Anda sebentar atau lama? Kira-kira tersinggung tidak? Enggak ya? Enggak ya? Ya, yang mestinya paham tamunya dulu ya. Oh, ini sedang baca Quran gitu. Ya udah, simpan dulu. Kalau memang itu mudarat, simpan. Jadi jangan membiasakan memegang Quran tapi sambil bicara. Adabnya seperti itu ya. Nah, jadi bab adab Quran, kalau kita mau baca Quran, jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sebagai penutup, orang yang senang baca Quran, walaupun dia tidak fasih, bacaannya tidak terbagus, tapi Allah siapkan untuk dia falahu ajrani. Allah masih menyiapkan 2 pahala terbaik untuk dirinya. Itu, masya Allah. Dan yang ini, bagaimana adab-adab kita membaca Quran, biar kita hidup bersama Quran dan kemudian kita membumikan Al-Quran melalui keluarga-keluarga kita. Ada satu tempat di negara ini yang mungkin jarang kita dengar. Di ujung Afrika paling barat ada namanya negara yang bernama Sangkit, yang kita kenal dengan Mauritania. Pernah dengar nama itu insya Allah ya. Mauritania itu adalah salah satu negara di Afrika. Itu metode menghafal Al-Qur'annya terbaik di dunia. Di Sangkit itu, karena adik sepupu saya menyelesaikan magisternya di ilmu mantik, ilmu logika itu di Sangkit. Di Sangkit itu, anak usia 12 tahun, kalau mereka tidak hafal Quran, itu aib. Merinding saya. Anak 12 tahun di Sangkit, di Mauritania, kalau mereka tidak menghafal Quran, itu dianggap aib dalam keluarga. Kenapa? Karena memang dari kecil, ternyata ketika ibunya itu mulai hamil, ibunya itu tidak pernah berhenti membacakan Al-Quran untuk kandungannya itu. Dari kecil. Itu rahasianya. Dari subuh sampai ketemu subuh lagi, selagi masih bangun, dalam kondisi apapun ibunya selalu membacakan Quran. Yang kedua, mulai bayi itu lahir sampai usia 4 tahun, anak itu sudah terbiasa mendengarkan bacaan-bacaan Quran. Mulai usia 4 tahun ke atas sampai 12 tahun, mereka sudah menghafal yang pendek-pendek. Sampai nanti usia 12 tahun, anak itu sudah hafal Quran. Subhanallah. Sama dengan di Madinah. Madinatun Nabi. Kalau anak yang baligh di sana tidak hafal Quran itu dianggap aneh. Dianggap aneh. Karena sebenarnya Al-Quran itu mudah, kata Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu, kata Allah. Al-Quran itu sebenarnya mudah. Mudah sekali. Bahasanya indah. Diingatnya sangat mudah. Membacanya pun enak. Lidzikri. Bagi orang yang mau mengingat Allah, fahal mim mudzakir. Dan adakah orang yang mau mengambil pelajaran itu? Dan selepas ini karena masih ada sesi tanya jawab, terima kasih dan mohon maaf karena memang waktu kita yang sangat pendek. Saya biasanya kalau menyampaikan
kajian tafsir Ibnu Katsir dan Tabari itu, karena ada dua kitab tafsir yang sangat saya sukai itu dari pesantren itu. Pertama Ibnu Katsir dan kemudian yang kedua At-Tabari. Biasanya kalau menyampaikan satu ayat itu sampai 2-3 hari baru selesai, karena memang Al-Quran itu semakin kita selami seperti lautan yang tidak ada ujungnya. Kita membedah Quran itu seperti lautan yang nyaris tanpa tepi. Itulah Al-Quran. Semoga ini manfaat dan Allah merahmati kita semua dengan Al-Quran. Selanjutnya kami persilahkan. Masya Allah, dan memang bisa dari Ustaz, semoga apa yang disampaikan Ustaz yang hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Untuk memperdalam ilmu kita pada siang hari ini, mungkin dari para bapak dan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Ustaz, ini menarik. Kan lalu saya sempat hadir ya. Pikir kajiannya di kantor, ternyata kita di sini ya. Selamat saya. Tema yang disiapkan oleh Pak Haji Surahman, Pak Haji Dedi, sama Pak Haji Hendra. Ini Hendra Rawan itu tentang membumikan Al-Quran. Mohon maaf pada jamaah sekalian, saya senang dengan tema-tema Quran. Paling senang lagi saya bicara Al-Quran dalam tema-tema aktual. Jangan sampai Al-Quran itu seperti dongeng masa lalu dan akan-akan di masa depan. Tapi di tengah-tengah kehidupan kita yang hadir. Ini adalah persoalan kita. Tadi pagi saya tidak sengaja menonton TikTok. Kalau bapak-bapak sekalian punya akun TikTok, coba dicek namanya Ibu Ida Dayak. Dia berpakaian Dayak, tidak pakai hijab. Subhanallah, pesan yang disampaikan dari pagi, saya tersungkur dan menangis mendengarnya. Apa dia bilang? Saya ini Islam. Siapapun saya obati meskipun tidak beragama Islam, karena agama saya harus mendahulukan namanya kasih sayang. Tidak ada pilih kasih. Itu yang disampaikan. Allahu Akbar. Dan apa yang terjadi? Dan begitu yakin apa yang Allah titipkan ibunya kepadanya, orang yang bengkok dalam belakangnya tak bisa lurus. Tangan yang bengkok yang putus bisa luruskan kembali. Subhanallah. Al-Quran nyata menjadi sifat. Nyata. Inilah yang saya Al-Quran itu harus dibunyikan, diaktualkan. Bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi tema-tema yang nyata? Hanya dia menyanyi sampai seperti orang daya musiknya. Ketika dia menghadapi situasi yang agak sulit, agak berat, misalnya itu sakitnya semula jadi dari lahir, agak sulit, dia bersikir dengan gaya-gayanya. Kemudian Allah Akbar, subhanallah, orang yang tadi menengok tangan yang bisa sentuh menurut medis, itu bisa dibuktikan atas kekuasaan dari jin Allah. Dan ini hanya berangkat dari dua nama dan sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tidak usah banyak-banyak kita baca. Nah, kemudian Ustaz ini mau ini kayak bicara jadi serius ini. Ini serius, Ustaz Islam ini nggak boleh serius. Masalah puasa, aktualnya nih, itu menerima Nobel tahun 2020, Profesor Dr. Yoshinori, itu menemukan puasa itu adalah obat efektif untuk mengendalikan penuaan, mengendalikan kanker. Kenapa? Puasa itu selama 12 jam ada namanya autofagi. Autofagi dalam sistem manusia itu menggerogoti sel-sel yang mati. Jadi tubuh kita itu ada namanya auto dia menggerogoti, menghidupkan kembali sel-sel yang mati dan membuat orang sehat. Makanya kenapa kita disuruh puasa. Jadi tidak sekedar kita disuruh puasa untuk hal-hal yang sifatnya memang betul kita sebagai orang Islam mungkin meyakini bahwa puasa itu adalah jalan kita untuk mendapatkan ketakwaan dan selanjutnya kita akan selamat. Tapi aktualnya buminya Al-Quran itu bisa menjadi jawaban atas masalah-masalah kanker yang dihadapi manusia. Dan ingat, orang Jepang itu paling tinggi tingkat masa hidupnya, lebih 100 tahun. Kita masih jangka 60 tahun. Artinya apa?
pertanyaan depan lebih mengecualikan fungsi puasa dan mereka yang mengamati itu dan kita yang punya ini. Itu hanya Ustaz, ini berat sekali tantangannya seorang dai karena dia harus mengupdate ilmunya. Kalau ilmunya mengupdate, maka jamaahnya juga akan pintar-pintar. Nggak naik pangkat kita untuk mengajar mempelajari Islam ini kan luar biasa, terus terang saja Islam ini berkembang luar biasa. Di Eropa sangat berkembang karena sains, ya, dengan informasinya, dan kita di Mesir ini sangat pengen di Mesir ini, Indonesia Nusantara di Mesir, kita harus cepat memperkaya hasanah pemikiran kita terkait dengan tema penting Al-Quran kita supaya kita jual, supaya kita menghubungi seperti Ibu Ida dari Dayak itu yang lagi viral, dia hanya mengamalkan dua asma Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, dan kita 17 kali sehari membaca itu. Kalau itu tidak bisa kita simulasikan dalam kehidupan kita sebagai pekerja, sebagai balik, sebagai semuanya, maka rugilah kita menjadi manusia dan Al-Quran itu sudah harus dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu hanya Ustaz, bila itu bidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebuah pengalaman yang istimewa untuk kita semuanya, bahwa sebagaimana yang kita sampaikan di awal, Al-Quran itu adalah mutiara yang semakin kita baca, semakin kita pahami, dia semakin berkilau. Al-Quran adalah lautan yang sangat dalam, semakin menyelaminya kita tidak akan menemukan ujungnya. Al-Quran adalah lautan tanpa tepi, semakin kita berusaha untuk menggapainya semakin sulit. Karena apa? Makanya di dalam memahami ilmu Al-Quran itu bukan perkara yang mudah. Jadi mau saya sampaikan sedikit, sama dengan ketika kita mengalami suatu persoalan penyakit, maka tentu kita harus datang kepada dokter spesialis. Dokter spesialis yang memang paham akan ilmunya, dan kemudian alat bedahnya juga harus ada. Kalau memahami Al-Quran secara ta'arif, pengertian dasar secara huruf per huruf itu mudah. Tetapi memahami Al-Quran secara tafsili itu sulit dan rumit. Maka Nabi SAW punya murid kesayangan itu di bidang ilmu ta'wil Al-Quran, namanya Abdullah bin Abbas. Jadi mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk bapak-bapak semuanya. Nabi itu punya murid yang sangat luar biasa bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi. Jadi masuk Islam dari sejak kecil. Nabi memegang kepalanya dan mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu bit ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini faqih, faham dalam agama, wa 'allimhu bit ta'wil, dan berikan dia pengetahuan tentang ta'wilul Quran. Alhamdulillah, qadarullah, atas izin Allah, doa Rasulullah SAW diijabah oleh Allah. Di belakang hari nanti Abdullah bin Abbas yang kita kenal dengan Ibnu Abbas dalam ilmu hadis itu menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling faqih, paling faham di bidang ilmu ta'wil dan tafsirul Quran. Contoh, ketika beliau menakwilkan dan menafsirkan ayat inna akramakum indallahi atqakum, Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, kalimat atqakum adalah manusia yang paling bertakwa di antara kalian itu bukan kita. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan takwil dan tafsir ulama yang lain. Karena memang di dunia ini makhluk dari Adam alaihi salatu wassalam sampai manusia akhir zaman nanti tidak ada manusia yang paling bertakwa selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan tentang apa yang disampaikan oleh Puang Mustafa tadi, memang memahami Quran itu unik plus sulit. Unik plus sulit. Karena setiap kata di dalam Al-Quran itu mengandung makna dan tujuan yang luas. Ketika Allah menyebutkan kata bintang, ya, kata bintang, nujum,
Ternyata kemudian diteliti oleh para ulama-ulama dan sains modern, ada bintang terjauh yang kita bisa lihat hari ini. Namanya dalam bahasa Al-Quran disebut dengan bintang Syi'ra. Bintang Syi'ra ini, jarak antara Syi'ra dengan bumi 1000 tahun perjalanan cahaya. Nah, ini udah sains. 1000 tahun perjalanan cahaya. 1 detik cahaya berapa kecepatannya? 100.000 kilometer. 1 detik cahaya. Dan ini 1000 tahun perjalanan cahaya. Bisa ngitung? Ini bea cukai nampaknya pintar ini. Teman-teman bea cukai. Jadi berapa ya? Jadi jumlahnya banyak ya. Itu baru bintang Syi'ra. Ternyata bintang Syi'ra itu kenapa kelihatan? Saya kasih contoh ya, saintisnya. Ada satu kitab tafsir namanya Al-Kasyaf. Walaupun kemudian terjadi kontroversi di antara para ulama-ulama tentang Al-Kasyaf karena menyangkut akidahnya dari Syekh Zamakhsyari, penulis Al-Kasyaf, karena dianggap Mu'tazili sebagai imamnya Mu'tazilah. Jadi mohon maaf, kalau bapak-bapak lihat rombongan, kalau 1 orang kelihatan nggak dari jarak 1 kilo? Kelihatan nggak? Tapi kalau 1000 orang kelihatan nggak? Kalau 1000 orang kelihatan nggak dari jarak 1 kilo? 1000 orang berkumpul, kelihatan? Kelihatan ya? Kalau 1 orang dari 1 kilo jaraknya kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ternyata bintang Syi'ra itu tidak sendirian. Ada ribuan bahkan jutaan bintang di belakangnya. Dari antara bumi dengan bintang Syi'ra itu 1000 tahun perjalanan cahaya. Dan di belakang bintang Syi'ra ini ada lagi. Sama dengan rombongan tadi. Kenapa bintang Syi'ra kelihatan? Karena dia merupakan gugusan bintang yang banyak, makanya kelihatan dari bumi. Sebenarnya bintang Syi'ra tidak sendirian. Di belakangnya ada ribuan bahkan jutaan bintang lagi. Akal manusia tidak akan sampai ke sana. Akal kita tidak akan sampai. Karena tidak sampai di sini. Para mutakallimin, udah habis waktunya ya. Para ulama mutakallimin, apa itu mutakallimin? Ulama yang ahli dalam perdebatan mengatakan ad-dinu aqlun la dina liman la aqlalah. Agama itu logis. Dan agama menjadi sempurna bagi orang yang menggunakan akalnya. Itu bagi orang yang menggunakan pendekatan akal. Bagi orang yang menggunakan pendekatan hati, dia akan mengatakan ad-dinu qalbun, ad-dinu qalbun, hati itu, agama itu adalah hati. La dina liman la qalbalah. Agama tidak akan sempurna kalau tidak menggunakan hati. Ketika akal tidak mampu, tinggal turunkan saja. Akal kita dibatasi oleh Allah. Nah, dalam konteks keterbatasan ini nggak usah susah, turunkan saja kemana? Ke hati. Maka ketika kita membaca Quran tidak mampu memikirkan secara akal, menggunakan saintis modern yang masih belum terjawab, sudah turunkan saja, nggak usah naik-naik dulu, nanti susah turunnya. Turunkan kemana? Ke hati. Dan itu bagi Allah adalah perkara yang sangat mudah. Nah, tinggal sekarang bagaimana cara membedah Quran. Bagi orang yang mau membedah Al-Quran secara tafsiri dan tafsili, ilmunya banyak. Saya dengan para teman-teman, dan insya Allah karena mengutip para pendapat ahli tafsir Quran, setidaknya ada puluhan cabang ilmu yang harus dipahami untuk membedah Al-Quran. Bukan satu cabang ilmu, puluhan ribu. Saya kasih contoh. Pertama, karena Quran bahasa Arab, berarti harus paham bahasa Arab. Bahasa Arab itu paling rumit, ada namanya gramatika, yang kita sebut dengan nahwiyah, nahwu dan saraf. Itu baru dari sisi bahasa.
Tetapi tidak cukup di situ saja. Ternyata kita harus paham apa yang disebut dengan ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu sastra, sastra bahasa. Di mana di dalamnya ada ilmu bayan, badi', arud dan ma'ani. Itu sudah berapa cabang ilmu lagi. Artinya kalau membedah Quran, siapkan alat bedahnya, dan tidak semua orang bisa membedahnya, tapi serahkan kepada yang spesialis. Tapi spesialis tunggu dulu, klasifikasinya apa? Maka mau saya sampaikan. Masih ada pertanyaan lagi, Pak? Sudah cukup? Coba kita bisa bayangkan hari ini yang jadi para imam-imam di Haramain Syarifain, dua masjid suci, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kita sebaiknya nggak usah rebutan saf pertama dan kedua, Pak. Kenapa? Walaupun itu baik, karena yang disiapkan oleh Masjidil Haram, saf pertama dan kedua itu para doktor dan profesor di bidang ilmu Al-Quran. Jadi saf pertama dan kedua di belakang imam itu para profesor dan doktor di bidang ilmu Al-Quran, bukan kita. Ya, jadi ini mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran, amin, hidup dengan Al-Quran, amin, dan mati bersama Al-Quran dalam keadaan membaca Al-Quranul Karim. Dan itu salah satu doa dari datuk saya sebelum wafat beberapa tahun yang lalu. Beliau selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau engkau mengizinkan aku, izinkan aku mati dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan membaca Al-Quran. Karena memang beliau sangat mencintai Al-Quran. Biasanya kami di pesantren menyebutnya Ki Abdullah Musfi, dan beliau wafatnya di Haram. Beliau wafat dalam keadaan membaca Quran dan dalam keadaan berpuasa. Itu yang beliau minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita juga diwafatkan oleh Allah dalam keadaan berpuasa dan membaca Al-Quran, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf karena ini memang udah mulai kering nampaknya ini, Pak. Bapak mulai kering juga, Pak, ya? Nah, ya silakan. Habis ini terserah Bapak mau kemana, ya. Terima kasih, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna, Allahumma faqqihna bil Qur'an, Allahumma faqqihna bil Qur'an wa allimna bit ta'wil. Allahumma ahyina bil Islam wa amitna bil iman. Allahumma ahyina bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyina bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amitna bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyina bil Qur'an wa amitna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudan wa rahmatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum ya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad